Hai teman-teman, bertemu kembali dalam channel YouTube video tutorial Chandra Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Google Forms. Langkah pertama, kita ketikkan di alamat web forms.google.com. Maka akan terbuka sebuah halaman baru, yaitu halaman Google Forms. Kemudian kita pilih blank form. Kita klik tombol tambah yang berada di sebelah kiri dan di bawahnya terdapat tulisan blank. Setelah itu akan terbuka sebuah file Google Form baru. Kita dapat mengetikkan judul dari form yang akan kita buat. Jadi di sini saya akan memberi contoh sebuah form absensi di diklat daring pembelajaran jarak jauh FOSMI. Nah, untuk nama file form, ketika kita mengklik untitled form, maka Google Forms secara otomatis akan mengubah nama sesuai dengan nama judul. Jadi jikalau kita merasa nama file dan nama judul sudah tepat, maka kita tidak perlu melakukan penggantian nama. Di bawah judul terdapat kolom isian deskripsi. Silakan kita ketikkan deskripsi dari form yang akan kita buat. Di sini saya hanya mengetikkan silakan isi data absensi dengan lengkap dan benar. Kemudian dilarang membagikan link absensi ini di dalam grup WhatsApp atau Telegram. Kenapa? Karena biasanya link absensi itu dibagikan di dalam kolom chat sesi Vicon, baik menggunakan aplikasi Zoom, Webex, Google Meet, Lux, ataupun aplikasi Vicon lainnya. Tujuannya adalah supaya peserta yang tidak mengikuti sesi Vicon tidak mengisi absensi yang dibagikan oleh teman-temannya di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Selanjutnya kita dapat mengganti tema dari formulir yang akan kita buat. Kita klik icon tema yang berada di bagian kanan atas. Kemudian kita bisa memilih warna-warna yang kita rasa paling sesuai dengan formulir kita. Jadi ada beberapa pilihan warna, kemudian juga terdapat pilihan warna background untuk formulir yang akan kita buat. Silakan kita pilih warna yang paling sesuai. Kemudian juga terdapat pilihan untuk mengganti jenis font. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan pilihan font dekoratif. Setelah selesai maka kita close. Pada kolom isian pertama, saya akan meminta data nomor absensi. Kenapa saya meminta data nomor absensi? Tujuannya adalah supaya setelah peserta didik mengisi absensi tersebut dan kita mengoleksi data peserta didik yang didownload melalui spreadsheet, kita dapat mengurutkan data peserta didik secara ascending dari nomor absensi paling kecil ke nomor absensi paling besar. Kenapa kita tidak mengurutkan berdasarkan abjad nama? Karena ada kemungkinan di dalam suatu kelas terdapat murid pindahan yang namanya dimulai dari abjad A, tetapi di dalam list absensi kelas namanya harus berada di paling bawah karena mendapatkan nomor induk siswa baru. Pilihan jawaban, kita pilih short answer, kemudian kita validasi data berupa number atau angka, kemudian kita hidupkan tombol required, artinya wajib diisi. Setelah itu kita klik tombol copy, kita isi kolom isian kedua yaitu nama peserta didik. Dan kali ini kita juga akan memilih isian short answer, tetapi nama adalah berupa abjad, sehingga kita membuang tanda checklist di response validation, artinya tidak perlu diisi dengan angka. Tombol required tetap kita hidupkan, kemudian kita copy untuk mendapatkan kolom isian yang baru. Pada kolom isian ketiga ini kita akan meminta data NIS atau NISN, nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasional. Untuk pilihan jawaban,
kita tetap memilih short answer dan kita tetap membutuhkan validasi berupa angka. Selanjutnya kita copy, kita masukkan kolom isian yang keempat, yaitu tanggal lahir. Kenapa kita perlu tanggal lahir? Karena ada kemungkinan di dalam suatu kelas terdapat peserta didik yang memiliki nama yang sama, tetapi tentunya memiliki tanggal lahir yang berbeda. Untuk isian, kita pilih pilihan date, supaya nanti pada saat peserta didik mengisi, yang diisi adalah tanggal. Selanjutnya kita copy kembali. Untuk kolom isian yang kelima, saya akan meminta data nomor HP atau WhatsApp. Untuk pilihan jawaban tetap short answer. Karena nomor HP adalah berupa angka, maka kita tetap memilih respon validasi berupa angka. Tombol require tetap kita hidupkan. Saya copy kembali. Dan kali ini saya akan meminta kolom isian berupa data email. Pilihan jawaban tetap short answer. Kemudian karena email akan diisi dengan menggunakan huruf, maka saya menghilangkan tanda centang di response validation. Tombol require tetap kita hidupkan, karena kita ingin peserta didik mengisi seluruh data tersebut. Jadi kalau data tersebut tidak diisi, maka form absensi ini tidak dapat dikirimkan oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita bisa mengklik tombol preview yang ikonnya seperti tanda mata. Maka akan muncul sebuah halaman baru. Jadi ini adalah merupakan tampilan yang akan muncul di layar PC ataupun layar handphone dari peserta didik yang mendapatkan link absensi tersebut. Jadi setelah peserta didik mengisi, peserta didik wajib mengklik tombol submit. Jadi di sini saya akan melakukan satu uji coba. Saya akan mengisi form absensi ini. Saya akan mengisi form absensi ini dengan data saya. Setelah itu saya akan mengklik tombol submit. Muncul sebuah halaman yang menyatakan bahwasanya kita telah mengisi link absensi. Tetapi terdapat pilihan submit another response. Artinya peserta didik dapat kembali mengisi absensi tersebut. Kita kembali terlebih dahulu ke Google Form, kemudian kita klik pilihan setting. Di sini kita mengatur link absensi tersebut supaya hanya bisa diisi satu kali oleh peserta didik. Caranya di tab general, kita beri tanda centang limit to one response. Kemudian kita klik tombol save. Setelah kita melakukan pengaturan ini, maka peserta didik hanya dapat mengisi link absensi sebanyak satu kali. Selanjutnya, untuk melihat data peserta yang sudah mengisi absensi, kita dapat masuk ke tab response. Di sini kita dapat melihat data peserta didik yang sudah mengisi absensi. Klik tombol spreadsheet yang berwarna hijau untuk mendownload data absensi tersebut ke dalam spreadsheet. Kemudian kita pilih create. Maka secara otomatis data peserta didik yang sudah mengisi absensi akan terekam di dalam spreadsheet. Untuk melihatnya, kita masuk ke akun Google Drive kita. Kita ketikkan drive.google.com. Kemudian di halaman depan dari Google Drive kita akan melihat sebuah file spreadsheet baru yang bernama absensi DD PJJ FOSMI responses. Jadi nama file spreadsheet ini sama dengan nama file Google Form yang kita buat tadi. Silakan kita klik 2 kali dan kita dapat melihat bahwasanya di dalam spreadsheet tersebut sudah terdapat data saya yang tadinya mengisi absensi tersebut. Jadi spreadsheet ini tidak perlu kita update karena dia akan terupdate secara otomatis ketika ada peserta didik yang mengisi data absensi tersebut, maka spreadsheet akan secara otomatis terupdate. Kita akan coba, saya kembali masuk ke preview dari Google Form yang saya buat tadi.
Kali ini saya akan mengisi data peserta didik yang kedua. Saya akan mengisi dengan nama putri saya. Setelah kita isi seluruh data tersebut, kita klik tombol submit. Nah, kali ini tidak ada lagi pilihan submit another response. Karena tadi kita sudah membuat pengaturan dibatasi hanya kepada satu responden. Kita kembali ke Google Form, kita masuk ke tab response. Di sini sudah nampak data peserta didik yang kedua sudah terekam. Begitu pula halnya di Google Spreadsheet. Data peserta kedua yang mengisi absensi akan secara otomatis terupdate di dalam Google Spreadsheet tersebut. Jadi ini adalah merupakan satu keunggulan dari Google Forms yang terkoneksi langsung dengan Google Spreadsheet. Selanjutnya, kita akan membagikan link form absensi ini kepada peserta didik. Caranya kita klik tombol send atau kirim yang berada di kanan atas. Kemudian kita pilih tab link yang bentuknya seperti rantai. Maka akan muncul sebuah link. Berhubung link ini masih panjang, kita dapat perpendek dengan mengklik shorten URL. Setelah itu kita klik tombol copy. Jadi link inilah yang nantinya akan kita bagikan ke peserta didik. Jadi peserta didik yang mendapatkan link ini dan mengklik link tersebut akan masuk ke Google Form absensi kita. Kita akan uji coba, saya akan buka sebuah Windows baru, kemudian saya akan pastekan link tersebut di dalam address bar, maka akan muncul sebuah halaman. Berhubung tadi saya sudah mengisi, maka saya tidak bisa mengisi lagi karena dibatasi hanya dapat mengisi sebanyak satu kali. Jadi akan muncul pernyataan you've already responded. Jadi nanti bagi peserta didik yang belum mengisi, mereka akan diarahkan ke halaman form absensi tersebut dan dapat mengisinya. Baik teman-teman, demikianlah tutorial tentang bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Google Forms. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.